Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Siska Riau hadir untuk memperkenalkan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah Yayasan Al-Furqan Munzalan Mubarakah, yaitu TK, SD, dan SMP Al-Furqan Islamic School, yang secara profesional dikelola pada jenjang masing-masing. Khususnya pada kesempatan kali ini, kami berada di SD Al-Furqan Islamic School yang terletak di Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang, kilometer 16, Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. SD Al-Furqan Islamic School didirikan pada tanggal 5 September 2018 dan berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini, kami melihat langsung bagaimana proses pendidikan berlangsung dengan suasana yang hangat, aman, dan penuh nilai-nilai Qur'ani. Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, kami melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SD Al-Furqan Islamic School, yaitu Bapak Sufyanul Arifin SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalia Fuad Nasution. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Alhamdulillahnya hari ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara di SD Al-Furqan Islamic School. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk melakukan observasi sekaligus wawancara sebagai bagian daripada tugas perkuliahan kami. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk kami, dan juga kami memohon maaf apabila kedatangan kami ini sedikit mengganggu waktu dan aktivitas Bapak. Harapan kami semoga wawancara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat baik untuk kami pribadi maupun untuk sekolah. Amin. Baik Bapak, apakah boleh kami memulai wawancaranya sekarang Bapak? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum masuk ke hal-hal teknis di sekolah, saya ingin tahu dahulu Bapak arah dan tujuan besar dari sekolah ini. Biasanya hal itu tercermin dari visi dan misinya. Jadi kalau boleh tahu bagaimana visi dan misi sekolah yang dimiliki SD Al-Furqan Islamic School ini Bapak? Baik, terima kasih. Untuk visi misinya yang pertama adalah terwujudnya generasi muslimah yang unggul, berprestasi di bidang ilmu pengetahuan, berkarakter Islam, kuat akidah, ibadah, berakhlak mulia, kemudian membiasakan ataupun imtak dan teknologi yang bersaing di kancah global. Kemudian untuk misinya adalah yang pertama mengembangkan potensi akademik dan prestasi, kemudian mengadakan program-program penyuluhan tentang perilaku Islami, mengintegrasikan isi materi pembelajaran dengan contoh-contoh perilaku Islami, kemudian menerapkan tutur kata yang santun setiap proses pembelajaran, mengintegrasikan sikap-sikap religius dalam materi pembelajaran, memberikan tauladan dan perilaku yang soleh dan solehah, sosial yang tinggi, kemudian kesantunan religi pada warga sekolah. Berarti guru dengan siswa itu harus senantiasa dibisahkan dalam akhlakul karimah. Itu dia untuk visi misi. Baik, terima kasih Bapak, Masya Allah, atas penjelasan mengenai visi dan misi sekolahnya. Nah, untuk selanjutnya saya juga ingin tahu nih Pak, sedikit tentang profil SD Al-Furqan. Kalau boleh tahu, bagaimana profil SD Al-Furqan secara umum Bapak? Misalnya dari sejarah berdirinya, jumlah gurunya, maupun siswanya. Baik, untuk saat ini Al-Furqan sudah genap usianya ke 11 tahun. Jadi 2014 kemarin, 2014 yang lalu itu berdirilah Al-Furqan. Jadi setelah itu kemudian berkembang dan akhirnya hari ini tahun 2025 ini berusia 11 tahun. Kemudian kalau untuk guru-gurunya kita yang pertama latar belakang guru itu dari semuanya S1, tentunya dari berbagai universitas. Kemudian jumlah gurunya kita ada sekitar 8 sampai 9 orang. Kemudian untuk kelasnya itu ada 6 rombel, kelas 1 satu rombongan belajar, kemudian sampai kelas 6 itu semuanya satu.
Itu dia untuk profil kita. Kemudian sekolah kita ini berada di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Nah gitu. Kalau untuk gedungnya itu ada 2. Gedung yang di belakang untuk kelas 1 dan kelas 5. Nah gedung depan yang kemarin sudah kita lihat itu untuk kelas 2, 3, kemudian 4 dan 6. Nah itu dia sekilas untuk profil kita. Dan kita sudah terakreditasi, kemudian sudah izin tentunya 11 tahun tentu sudah ada izin gitu. Kalau untuk siswanya alhamdulillah setiap tahun ada peningkatan. Dan untuk tahun ini sekitar 145 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu deh untuk profil. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya tentang profil SD Al Furqon. Nah, setelah tahu profil sekolahnya, saya juga ingin tahu nih Pak, bagaimana perkembangan SD Al Furqon dari berdiri sampai sekarang, baik dari segi peminatnya, prestasi yang diraih, maupun dari fasilitas yang ada di sekolah ini Bapak. Oke, baik. Mulai dari awal tentang fasilitas kita ada perkembangan. Yang dulu sekolah hanya di gedung belakang, alhamdulillah 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita sudah membangun gedung di depan, sehingga dirasa karena tidak cukup itu tadi, minat sangat banyak dari masyarakat kan, cukup berkembang pesat. Yang dulunya cuma hanya di bawah 10 ya, kemudian naik lagi di bawah 20, dan alhamdulillah hari ini masing-masing kelas itu sudah 30 anak ya, sehingga ada 6 ya kali 30 kurang lebih sekitar 140 sampai 150 itulah dia. Untuk perkembangan gedung itu tadi sudah sampaikan bahwa dulu gedungnya hanya di belakang, nah sekarang sudah ada 2 gedung. Artinya ada perkembangan karena memang mengingat minat dari masyarakatnya cukup luar biasa. Itu dari segi perkembangan baik siswa maupun gedung. Kemudian yang kedua tentang prestasi. Alhamdulillah dengan adanya banyak siswa tentu banyak minat daripada anak yang kita cover dengan beberapa ekstrakurikuler. Yang dulunya ekstrakurikulernya 1 ada 2, sekarang alhamdulillah sudah ada 5 sampai 6 ekstrakurikuler, sehingga dari ekstrakurikuler itu memunculkan beberapa prestasi. Di antaranya adalah di bidang kepramukaan. Di bidang kepramukaan itu alhamdulillah berapa kali kita ikut perkemahan, alhamdulillah kita juga setiap tahun juaranya terus meningkat. Kemudian selain itu juga di O2SN atau Festival Seni Siswa Nasional itu juga kita di kecamatan juga tidak kalah dengan yang lain. Kemarin di tahun 2025 itu ada 3 prestasi yang kita raih di ajang nasionalnya, walaupun masih di tingkat kecamatan. Tapi harapannya ke depan pelan-pelan kita akan terus mengembangkan potensi anak untuk pengembangan prestasi mereka. Itu dia. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya tentang perkembangan sekolah. Baik, selanjutnya saya juga ingin tahu mengenai strategi sekolah dalam mengembangkan produk dan jasa pendidikannya. Maksud saya seperti program-program unggulan atau pelayanan pendidikan yang membuat SD Al Furqon ini diminati banyak kalangan luas Bapak. Oke, yang pertama adalah bagaimana orang tua minat kepada sekolah kita. Tentu kita berikan pelayanan yang baik bagi mereka. Yang pertama, pelayanan adalah ketika ada orang yang datang, kita tanya dengan baik. Kemudian tentunya nanti ada orang yang bertanya tentang sekolah, kita sampaikan apa adanya dengan mereka. Karena itu bagian daripada pelayanan yang baik. Kemudian setiap pagi ananda kita yang datang kita sambut. Ada orang tua yang ingin bertanya, langsung kita layani dengan baik tanpa menunggu sebentar dan lain sebagainya. Karena itu bagian daripada layanan pendidikan yang ada di sekolah kita. Kemudian untuk promosi, tentunya untuk promosi kita kerjasama dengan TK-TK yang ada. Ya, TK-TK yang ada, selain juga kerjasama, kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetisi. Karena kita juga punya PAUD, jadi kita juga pengen PAUD kita juga dikenal oleh orang banyak begitu. Sambil itu kita juga proses untuk pendidikan ataupun proses promosi kita. Baik, luar biasa sekali strategi yang digunakan sekolah ini ya Bapak untuk mengembangkan layanan pendidikannya. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Bapak. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Iki Syahrini Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Baik, setelah membahas tentang strategi sekolah dalam mengembangkan layanan pendidikannya, kami juga ingin menanyakan sedikit nih Pak tentang biaya pendidikan di SD Al Furqon ini. Maksud saya, setiap sekolah tentu punya pertimbangan tersendiri dalam menentukan besarnya biaya, seperti SPP atau biaya kegiatan. Nah,
bagaimana strategi SD Al-Furqan Islamic School ini dalam menetapkan biaya pendidikan agar tetap terjangkau bagi masyarakat, tapi juga bisa mendukung kualitas program sekolah. Baik, yang pertama, langkah pertama itu adalah kita lihat masyarakat kita yang ada di sekitar Al-Furqan. Rata-rata adalah di perumahan yang tentunya budget untuk biaya pendidikan mereka adalah menengah ke bawah. Nah, itu yang menjadi dasar kami, sehingga kami memang kalau dibandingkan dengan sekolah yang lain, Al-Furqan itu paling murah untuk segi biayanya. Walaupun murah, tetapi kami juga mengupayakan bagaimana kesejahteraan guru bisa terjamin gitu kan. Kemudian orang tua mereka sekolah ke sini full day, tercover dengan keuangan mereka. Kemudian selain itu juga guru-guru juga kesejahteraan juga kita pikirkan. Kemudian juga selain daripada biaya pendidikan dari anak, guru-guru yang berkompetensi di bidang yang lain juga kita dorong mereka. Seperti hari ini alhamdulillah guru-guru kita sudah PPG. Dari PPG itulah akan kesejahteraan mereka akan terjamin. Nah, itu dia salah satunya. Oke, itu dia untuk biaya. Masya Allah, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Nah, kalau kita berbicara tentang promosi dan juga komunikasi pendidikan, setiap sekolah tuh tentu punya cara tersendiri ya kan Pak, dalam memperkenalkan keunggulannya kepada masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, SD Al-Furqan ini memang cukup terkenal di sekitar ya Pak ya. Nah, kalau begitu hal tersebut tentu tidak lepas dari strategi promosi dan juga komunikasi yang dilakukan oleh sekolah. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana cara SD Al-Furqan ini memikat minat masyarakat hingga bisa banyak peminatnya, dan apa yang menjadi daya tarik utama bagi para orang tua untuk menyolohkan anaknya di sekolah? Yang pertama strateginya adalah bagaimana setiap kegiatan itu melibatkan orang tua. Setiap kegiatan sekolah itu melibatkan orang tua dan juga masyarakat. Contoh yang di depan itu kita kerjasama dengan masjid ya untuk melaksanakan beberapa kegiatan di masjid, itu menjadi promosi. Kemudian yang kedua, tentunya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita mulai sedikit kita penuhi. Contohnya ketika bulan Ramadan misalnya kan, kita berikan masyarakat ini kayak sembako misalnya ya. Kemudian hal-hal yang lain, kalau di bulan Ramadan itu ada juga ceramah agama di masing-masing masjid yang terdekat dengan kita. Kemudian yang kedua adalah kita perkenalkan program kita, program unggulan kita, yaitu tahfiz, dan baik tahfiz Al-Quran maupun tahfiz hadis. Begitu juga yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kita terhadap masyarakat. Kenapa orang banyak minat? Karena salah satunya adalah pelayanan kita. Setiap kegiatan, setiap masalah itu selalu kami komunikasikan. Jadi sebelum anak pulang itu sudah selesai masalah itu di sekolah. Walaupun masih ada penasaran dari orang tua, itu biasa ya. Kalau misalnya orang tua belum mendapatkan informasi secara detailnya, maka besok kita undang, kita selesaikan masalah itu dengan baik. Nah, itu salah satunya. Kemudian selain itu juga walaupun kita bisa dikatakan untuk menengah ke bawah, tapi fasilitas kegiatan kita termasuk akademisnya itu kita yang benar-benar penuhi dengan baik. Ini terbukti dari beberapa alumni yang sekolah di menengah pertama itu atau di SMP-nya, mereka berprestasi. Ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3, dan orang tua datang lagi ke sini untuk menyekolahkan adiknya. Artinya kepuasan dari masyarakat itu kita penuhi terkait di bidang akademisnya. Itu, terima kasih untuk apanya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Selanjutnya kita berbicara tentang kemajuan sekolah nih Pak. Nah, tentu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya, terutama para guru dan juga tenaga kependidikannya. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana strategi atau upaya sekolah dalam mengembangkan aspek sumber daya manusia di sini Pak? Misalnya mungkin melalui pelatihan atau pembinaan gitu Pak. Baik, untuk itu sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa kita upayakan guru ini selain juga sejahtera dari sekolah, mereka punya kesejahteraan di bidang yang lain. Maka untuk itu kami guru ini selalu ada upgrade-nya. Ya, dalam 6 bulan atau 1 semester itu ada pelatihannya beberapa kali. Kemudian selain itu setiap hari Sabtu kita adakan kegiatan tahsin untuk guru-guru.
Kemudian di samping itu kita dorong guru untuk mengenal aplikasi yang berkaitan dengan guru seperti Dapodik, SIM PKB. Sehingga alhamdulillah dari situ beberapa guru kita alhamdulillah rata-rata mulai dari semua guru kita rata-rata termasuk saya sebagai kepala sekolah itu sudah PPG untuk tahun ini. Jadi diharapkan untuk tahun berikutnya mereka sudah dari bidang kesejahteraan mereka sejahtera, kemudian di bidang akademisnya mereka tidak tertinggal dari sekolah yang lain ataupun dari tenaga pendidik maupun kependidikannya dari sekolah yang lain. Itu sih. Masya Allah. Pertanyaan terakhir ya Pak. Setelah kita sudah membahas tentang pengembangan sumber daya manusia, saya juga ingin tahu tentang bagaimana sekolah menjaga kualitas pendidikannya Pak. Nah, karena seperti yang kita tahu menjaga mutu pendidikan itu sangat penting ya Pak. Betul. Agar kepercayaan masyarakat itu tetap tinggi terhadap sekolah kita. Nah, bagaimana manajemen SD Al-Furqan Islamic School ini dalam memastikan kualitas jasa pendidikannya tetap terjaga, baik dari segi pembelajaran, fasilitas maupun hasil yang dicapai siswanya Pak? Yang pertama tadi kita sampaikan bahwa upayakan tenaga pendidik itu mereka tetap di sini sehingga dia tetap tidak lagi kita terus membenahi. Jadi yang ada itu kita pertahankan, kemudian kita dorong mereka untuk terus maju sehingga dari situ lebih mudah kita untuk mengcover ataupun mengatur dalam bidang ketenaga pendidikan, karena yang paling penting adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Kalau terus bergonta-ganti kapan kita mau fokus untuk kemajuan sekolah, maka yang paling penting adalah bagaimana tenaga pendidik dan kependidikan itu terus kita bina supaya mereka tetap berada bersama kita. Itu yang paling penting, dan rasa kekeluargaan di sekolah ini cukup luar biasa. Ya sekiranya nanti ada beberapa kali kita belum lama kita sudah tidak makan bersama, ya kita makan bersama gitu kan. Kemudian lama guru kita tidak mendapatkan pembinaan di bidang akademisnya, ya kita datangkan orang untuk terus mengupgrade ilmu mereka, ya termasuk dalam proses belajar mengajar dan juga evaluasi. Itu upaya kami supaya sekolah ini terus memikirkan kemajuan, bukan lagi memikirkan bagaimana guru ini tetap berada di sini dan lain sebagainya. Karena tantangan kemajuan yang akan datang itu luar biasa. Hari ini saja sekolah-sekolah yang sudah mulai buka di samping kita itu cukup banyak. Sehingga itu harus kita pertahankan kualitas kita melalui tenaga pendidik dan kependidikan. Selain itu juga program juga harus kita patenkan supaya kualitasnya lebih baik dan orang tua selalu, masyarakat dan orang tua selalu terus tertarik dengan sekolah kita. Itu aja. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sudah Bapak berikan. Insya Allah penjelasan Bapak sangat membantu kami untuk memahami bagaimana manajemen dan perkembangan pendidikan di sekolah SD Al-Furqan ini. Insya Allah hasil wawancara ini akan kami gunakan sebagai bahan laporan observasi untuk tugas perkuliahan kami Bapak. Selain itu kami juga mohon izin Bapak untuk memposting sebagian hasil wawancara ini di media sosial kami. Tujuannya sekaligus untuk membantu mempromosikan SD Al-Furqan agar dikenal luas oleh masyarakat luas. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Bapak. Semoga SD Al-Furqan semakin maju dan membawa banyak keberkahan. Sekian saja wawancara kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, SD Al-Furqan Islamic School ini memiliki beberapa program unggulan, yaitu praktek ibadah dan akhlakul karimah, tahsin dan tahfiz, penyaluran bakat dan prestasi. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler tersedia untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, serta menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu seperti pramuka, dai cilik, karate, melukis, tilawah, dan futsal. Sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembinaan generasi Qur'ani, Sekolah Al-Furqan Islamic School hadir sebagai pilihan terbaik bagi orang tua yang menginginkan pendidikan berkualitas Islami dan berkarakter.